Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Siapa yang tidak ada hari ini? Pendi. Apa Pendi? Keterangannya? Hah? Sakit. Oke. Cuman Pendi saja ya? Oke. Apa kabar? Baik ya? Baik, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah pada pagi ini. Oke, untuk memulai acara belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas, itu kami persilakan. Itu Nur Aini, silakan untuk berdoa dipimpin oleh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah tadi berdoa. Untuk itu kita penyampaian materi pada pagi hari ini. Kita kemarin sudah kita buat kelompok. Pertemuan pertama itu kemarin itu habis waktu untuk kita belajar. Jadi untuk hari ini kita belajar untuk pemaparan materi kita di kelompok masing-masing. Nanti kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, 5. Ya, itu. Untuk itu pada hari ini kita Pak Hasan ngasih materi sebentar untuk sekilas dari kelompok nanti kita baru buat kelompok yang tadi untuk yang namanya pemaparan tentang kelompok-kelompok yang kita buat kemarin tentang apa saja. Ini ada kasus pelanggaran HAM materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke ranah yang lain, kita ada yang namanya kasus pelanggaran HAM. Oke. Kasus pelanggaran HAM. Sebelum kita masuk kasus pelanggaran HAM, tolong si Nur, apa itu kasus pelanggaran HAM itu contohnya. Tolong dicontohkan kasus pelanggaran HAM yang dibuat kemarin satu saja, tentang apa itu di sekolah ataupun di mana saja. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ada terjadi dalam kehidupan kita itu, silakan. Ya, di sekolah contohnya. Oke, silakan Nur, contoh pelanggaran HAM. Tawuran di Antara sekolah, antar pelajar. antar pelajar, ya benar. Itu salah satunya dalam TV belum selesai kasus yang namanya Brigadir J dengan yang namanya itu adalah Sambo. Ada di situ ada yang namanya jenderal itu melanggar pembunuhan di situ.
terhadap seseorang dan juga melanggar Undang-Undang 45 pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Nah, untuk mempertahankan hidupnya. Di sudut lain, di sini, apabila kita terancam dalam kehidupan kita cepat-cepat untuk yang namanya melaporkan ke dalam tempat atau diancam seseorang. Ya, apabila kita ada sesuatu hal atau kita mempertahankan hidup kita ataupun dirampok, cepat-cepat melapor ke pihak yang berwajib atau masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Ya, oke. Lanjut. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, nanti kita ada di kelompok kita itu ada juga. Kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penggerak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan. Nah, itu yang termasuk di kita kurang berfungsinya lembaga penegak hukum di antara kita. Itu ada polisian, jaksa, pengadilan. Dikarenakan kenapa? Kalau bahasa kita adalah digunakan sogok menyogok, jadi tidak ada pergerakan dari kepolisian, ya, kejaksaan. Jadi hukum itu bisa diapakan, kata garis tambunan dulu, hukum bisa dibeli, itu salah persepsi. Tetapi hukum di Indonesia kita harus ditegakkan seadanya kalau memang orang itu tidak memandang kasih. Terima kasih sudah memperhatikan. Silakan buat kelompoknya kemarin, ini cuma sekilas saja informasinya kita. Oke, silakan buat kelompok kita, kelompok 5 kemarin. Itu ada kelompok masing-masing, nanti terdiri dari 6 orang atau lebih atau 5 kelompok. Bisa dimundur sedikit di sini, enggak apa-apa. Sedikit, jadi di situ agak sudah sedikit, bikin lagi. Di situ boleh. Nah, kalau itu mundur sedikit enggak apa-apa. Ya, mundur sedikit di sini. Mungkin ada jenjang dari mereka yang di sana. Nah, mereka yang diatur, silakan sana lagi sedikit, Karina. Ini ada. Kelompok 1. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Kelompok 5 siap. Mantap. Siap ya. Siap. Kelompok 1 siapa yang bisa memaparkannya? Perwakilan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahman, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil dari jawaban dari kelompok kami, yaitu menganalisis pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan secara sederhana. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Sekian hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mantap ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Siapa namanya, Nak? Ya silakan beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amir Aulia, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah?
Apa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah? Ya, silakan. Yang lain juga bisa menyimak dan penanya itu ada umpamanya nanti di Anda ditanya bagaimana. Ya silakan dari kelompok 1. Ya, Tiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Susanti dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kewajiban sebagai siswa di sekolah yaitu wajib menghormati guru, wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di sekolah, wajib mentaati peraturan yang berlaku di area sekolah, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, wajib menstandarkan pendidikan kelompok, Sekian hasil jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jawabannya. Jadi itu menunjukkan kita sudah aktif, sudah siap untuk yang namanya belajar pada hari ini berkelompok kita. Nanti pada akhir nanti kita kumpulkan semua dari hasil analisis kita, pengertian tentang paham tadi. Oke, itu salah satunya contohnya tadi ya, menghormati guru, sesama kawan, gaul dengan baik ya. Itu baru catatan Anda nanti diterapkan di sekolah kita untuk supaya tidak terjadinya pelanggaran di sekolah kita. Nah ya, apalagi nak? Ada lagi contoh? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, siapa namanya? Silakan Dwi. Di kelompok 1 ya? Bertanya di kelompok 1? Ya, dari kelompok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Amalia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh hak sebagai siswa di sekolah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya dari kelompok 2, kelompok 1, apa contoh hak sebagai siswa di sekolah? Cukup baik tadi tanyanya. Jadi kita bisa nanti mencontohkan. Dari kelompok 1 sudah bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Habis. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desia Sari, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan memaparkan hasil analisis tentang kasus pelanggaran hak asasi di sekolah, yaitu siswa saling hina atas sesama siswa. Adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh siswa sama siswa. Tawuran yang sering terjadi antar pelajar antar sekolah. Adanya kasus bullying yang dilakukan di antar sekolah. Tidak menghormati dan menghargai teman sekelasnya. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Itu tadi kelompok 4. Mungkin saya jelaskan lagi tentang kasus di dalam lingkungan sekolah tadi. Mungkin saya Pak Hasan sendiri kalian agak melongok sedikit. Apa itu? Pertama, ini digencarkan sekarang ini dalam pemerintahan itu kasus bully. Saling menghina, dihina. Apa itu menghina sesama kita? Contoh dalam kehidupan kita itu ada yang mengejek, misalnya si A tadi anak orang miskin, bajunya itu jelek dan sebagainya, itu dihina oleh kawannya, dicaci-caci oleh kawannya, sementara dia itu malu untuk bersekolah, sering melamun di rumah karena keadaan dia. Nah seperti itu.
Jadi sesama kawan kita nak di sekolah harusnya kita saling menghargai mereka. Jangan kita istilahnya itu ada kawan kita yang belum sarapan atau makan, yang belum makan dan sebagainya itu, jangan kamu istilahnya itu berbagi. Ada kawannya yang misalnya kurang makanan ini, belum istirahat, dia belum ada uang, dikasih. Yang kedua apa? Ah, senangnya Nadiza. Ah, katanya, iya kita jangan malu. Misalnya baju dia robek atau sepertinya ada jahit-jahitan di situ sudah koyak, perlu kita bantu. Jangan kita menghina seseorang. Misalnya celananya atau roknya itu robek. Di antara kita masih ada layak pakai, dikasih. Itu salah satu contoh sikap kita yang bagus, menunjukkan di dalam lingkungan sekolah kita sesama siswa SMK 1 Tanjung. Ya, itu harus perlu kita terapkan. Jangan sampai di antara kita itu baru bullying. Yang kedua tadi kata kawannya tadi apa? Saling menghina satu sama lain. Itu jangan. Misalnya kita ada aneh di kawan kita. Aneh, misal ada aneh di antara kita, maaf ngomong, kakinya panjang sebelah. Ya banyak, kawan ini orangnya kincut, kata bahasa kita, ya. Apa itu namanya? Nah, dia jalannya kakinya ngesot-ngesot seperti ini, lanjut kamu hina, jangan. Apa dia habis ketabrakan, ada istilahnya itu terbalik motor atau bagaimana? Ya tidak. Nah, jangan saling menghina satu sama lain di antara kita, ya. Itu nanti terjadinya anak tersebut tidak mau sekolah, ada yang ininya. Terus apa lagi? Di antara kita lagi apa lagi tadi? Saling menghina dan bullying tadi ya. Apa lagi? Tadi kelompok 4, apa lagi kelompok 4? Desia. Apa tadi kelompok 4? Nah, tidak saling menghormati di antara kita. Yang fatal sekali itu ada kasus yang kemarin itu tentang guru. Yang namanya siswa itu di kelas maupun di luar kelas itu sangat fatal. Dalam aturan akademik kita nak, siswa yang seperti itu wajib tidak bisa sikapnya ditoleransi lagi. Bagaimana dia bergaul dengan orang tuanya di rumah. Seperti itu. Ya, jangan sampai durhaka terhadap orang tua. Cara ngomong saja nak harus sopan santun terhadap yang namanya guru, ya. Jadi mungkin sudah antara kita. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Ya, pernah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 5? Mungkin itu tadi sudah habis dari kelompok kita ya. Semoga kita nanti waktu kita sudah habis 1 jam 2 jam ya kita nanti tadi program pelajaran sudah habis. Nanti tugas kalian di situ, tugas kalian nanti kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5 itu nanti dikumpul. Sudah kita presentasi, itu dikumpul di bukunya, nanti saya nilai pada saat nanti kalian mengumpul itu. Ya, dan juga saya menilainya dengan sikap, keaktifan. Nah, sikapnya bagus tadi saya jadi. Assalamualaikum segala macam ya. Yang kedua apa? Sikap keaktifan kelompoknya. Nah, mungkin di sini saya tidak ada yang saya tahu mungkin ya. Jadi keaktifannya saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Teman-teman. Untuk kita minggu depan tentang penegakan hukum, semuanya itu boleh dicatat.
pengertian penegakan hukum dan siapa yang akan menegakkan hukum di negara Indonesia. Itu nanti jadi PR kita tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Judul kita untuk minggu depan. Ya. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana penegakan hukum kita terhadap orang-orang yang mengambil hak orang lain dan sebagainya, itu proses hukum kita bagaimana, ya. Oke. Itu PR Anda di rumah dan dikerjakan nanti. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Nanti waktu kita sudah habis, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan dengan pelajaran yang akan datang, ya. Oke.